Aduh, kasihan dan apes betul nih nasib Hasto dan PDIP. Sudah berbaik-baik dengan pemerintahan Prabowo ya, sebaliknya terus menyerang Pak Jokowi, berharap mereka berpisah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Gibran disingkirkan, berharap juga tidak diapa-apakan partainya. Tak taunya langsung Hasto dijadikan tersangka. Ya, saya sempat mencari-cari di mana keberadaan Hasto setelah jadi tersangka KPK. Ya, ternyata beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu sebelum saya membuat video ini, Hasto muncul dengan statement atau dengan video pendeknya. Ya, tentu saja dengan pembelaan luar biasa. Paling tidak ya meyakinkan para pendukungnya, konstituen PDIP, bahwa Hasto adalah pahlawan, Hasto adalah pejuang, Hasto adalah murid Bung Karno, rela dipenjara karena membela kebenaran. Ya, begitulah klaim dan pembelaan Hasto demi meyakinkan pendukungnya yang mungkin satu persatu akan meninggalkannya segera ya. Dan kita akan melihat juga apakah ketua umumnya Megawati Soekarno Putri akan juga tanggung jawab, akan mendatangi KPK. Kita lihat saja nanti. Ya, tetap saja Hasto Kristianto, PDIP, berdalih, beralasan bahwa kasus penetapan Hasto menjadi tersangka KPK adalah bentuk kriminalisasi, bentuk politisasi hukum. Dan arahnya ke siapa? Tetap saja selalu yang menjadi dalangnya, menjadi lakonnya, yang selalu disinggung, ya Pak Jokowi. Mungkin begitu hebatnya Pak Jokowi, begitu saktinya Pak Jokowi. Setelah tidak jadi presiden, pengaruhnya masih luar biasa. Mungkin ketika Pak Jokowi membuat video reaksi ibu-ibu pengajian yang nyanyi begitu viral ya, kan ada itu endingnya dor dor dor. Pak Jokowi pakai telunjuk seolah-olah menembak. Jangan-jangan itu kode ya. Ya, saya yakin Pak Jokowi karena memang ikut-ikutan Mas Gibran begitu. Tapi ya namanya baper, tidak mau move on. Tetap ketika PDIP ada apa-apa, ketika PDIP diawut-awut, diintervensi, selalu saja PDIP menuduh dalangnya, kambing hitamnya adalah sosok Pak Jokowi. Ya, termasuk ya bagaimana Pak Hasto menarasikan, beropini, wah, benar-benar Hasto ini adalah murid Bung Karno, bahwa memang perjuangan itu penuh risiko. Resikonya ya siap dipenjara, tetapi tadi dalam kebenaran. Itulah klaim Hasto ya. Tetapi sekali lagi, KPK punya bukti yang kuat. Meskipun kasus ini kasus lama, memang sumbernya adalah bagaimana KPK segera bisa menangkap Harun Masiku. Tapi ini saatnya yang tepat menurut saya, membongkar kasus-kasus besar, kasus-kasus lama yang mandek gara-gara intervensi kekuasaan barangkali ya. Karena waktu itu PDIP berkuasa. Di zaman Pak Jokowi, banyak lembaga-lembaga negara itu dikuasai oleh politisi PDIP, oleh kalangan elit PDIP, sehingga sulit untuk bisa mengungkap kasus Harun Masiku. Nah, sekarang ketika KPK sudah berubah, sudah dilantik ketua KPK yang baru, Pak Setio Budianto, oleh Pak Prabowo. Nah, ini saatnya membuktikan kata-kata Pak Prabowo akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Tetapi menurut saya memang kasus-kasus besar lainnya yang mungkin merugikan negara triliunan rupiah itu juga harus diungkap. Nah, ini momentum yang tepat. KPK berani akhirnya menetapkan Hasto menjadi tersangka. Padahal di tahun 2020 sebenarnya itu Hasto harusnya menjadi tersangka. Cuma sekali lagi, PDIP masih berkuasa. Masih banyak orang-orang yang bercokol di dalam kekuasaan, mungkin di lembaga-lembaga hukum. Nah, itulah sehingga sulit untuk bisa menetapkan Hasto. Nah, sekarang saatnya yang tepat.
KPK benar-benar tegas berani. Jadi pertanyaan sederhana saya, lebih terhormat mana? Orang yang dipecat dari partai karena mengalahkannya, atau orang yang menjadi tersangka oleh KPK gara-gara kasus korupsi, suap, dan lain sebagainya? Lebih memalukan mana? Lebih menjijikan mana? Ya, kita lihat siapapun boleh membela diri. Yang namanya apa ya, tersangka, disalahkan, sulit untuk bisa diterima. Ya, silakan membela diri, cari 1000 alasan, cari pembelaan. Itu hak warga negara, hak Hasto. Bikin 1000 video, klarifikasi, silahkan ya. Lumayanlah menghiasi media-media begitu. Dan semakin banyak konten-konten tentang Hasto gitu ya. Jadi nih ya, ibaratnya cinta bertepuk sebelah tangan nih PDIP kepada Pak Prabowo. Berharap betul ya PDIP bisa diterima baik oleh Pak Prabowo. Mungkin nanti di Kongres bisa diundang Pak Prabowo, kemudian hadir, Gibran gak diundang ya, apalagi Jokowi. Harapannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berpisah, Gibran tersingkir. Itulah skenario dari PDIP. Tapi sekali lagi, waktulah yang mengujinya. Nah, itulah kata-kata Pak Jokowi. Waktu yang akan mengujinya. Siapa sebenarnya pengkhianat? Siapa sebenarnya pecundang? Kita akan melihat bagaimana kasus Hasto ini akan menghancurkan secara pelan-pelan kekuatan PDIP. Saya yakin pula nanti di kubu internal PDIP akan juga terbelah. Ada yang tadi mati-matian membela Hasto, bahwa Hasto adalah pejuang, pahlawan, murid Bung Karno, orang kepercayaan Megawati yang gak mungkin salah, selalu benar, memperjuangkan demokrasi. Dan ini pasti akal-akalan Pak Jokowi. Nah, sementara di kubu yang lain menarasikan, berpendapat, beropini, ya memang Hasto salah, Harun Masiku salah. Saatnya PDI Perjuangan bersih-bersih dari orang-orang munafik, dari orang-orang yang hanya bisa menyenangkan Megawati, yang hanya berlindung di ketiak Megawati, mengaku sebagai loyalis, murid Bung Karno. Di kubu inilah saatnya PDIP bersih-bersih dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya pintar beropini tetapi tidak jujur dalam kata dan perbuatan. Ya, ini mungkin bentuk pembalasan alam. Bagaimana PDIP, Hasto terus membuka aib Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Sekarang ke depan, satu persatu waktu yang akan mengujinya. Aib-aib PDIP dibuka satu persatu. Mereka akan malu bukan main. Dan kita lihat saja nanti bagaimana nasib PDIP di Kongres dan nanti di pemilu 2029. Nah, yang pasti kasus ini akan bergulir. Kita lihat saja. Kita menantikan Hasto Kristianto akan memakai baju orange. Dan selanjutnya Harun Masiku segera tertangkap. Dan kita ingin benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kong kali kong apa antara Harun Masiku, kemudian Hasto, ada juga Yasona, pengurus DPP PDIP. Oke, itu saja opini pribadi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.